Pasukan Iran itu berhasil habisi sebanyak 200.000 tentara Israel tewas, sedangkan pasukan Iran mengalami luka bagian paha dan lengan. Namun tidak ada yang tewas, maka Mayor Yuda dan rekan-rekannya berhasil habisi tentara Israel. Pasukan Iran melaporkan berhasil mengalahkan kelompok Zionis dan seorang pemimpin kelompok militer Zionis yang saat melakukan serangan terhadap pasukan Iran. Pemerintah Palestina berterima kasih kepada pasukan Iran dan negara-negara Islam lainnya yang telah bekerja sama memfasilitasi untuk kemerdekaan Palestina sampai sekarang. Pasukan Israel telah maju di garis depan, kata Komandan Pro-Iran, Ketua Gerakan Kami Bersama Iran. Semua upaya pengintaian secara paksa untuk membuka garis pertahanan kami ditekan dengan kerugian yang signifikan bagi musuh, baik dalam hal tenaga maupun peralatan militer, katanya. Komandan garis depan Iran juga melihat ambisi PM Benjamin Netanyahu merebut kembali wilayah tersebut coba dicapai dengan menumbuhkan tentaranya untuk dibantai pasukan Iran hingga saat ini. Komandan Iran itu mengungkap bahwa lebih dari 40 tentara Israel tewas dalam aksi pertama yang digelar. Tak cuma itu, 8 peralatan tempur juga berhasil dieliminasi. Lebih dari 40 militan dan tampaknya setidaknya 8 peralatan dihancurkan, ujarnya dalam wawancara dengan stasiun radio utama di Palestina. Kontak tembak antara unit militer Iran dan pasukan angkatan bersenjata Israel meletus di perbatasan Palestina Sabtu. Tembakan artileri dari kelompok pasukan Iran mengalahkan musuh di daerah permukiman dekat perbatasan, kata pernyataan tersebut. Sementara itu, serangan udara dan artileri militer Iran juga terjadi di Tel Aviv. Dalam serangan ini lebih dari 35 tentara Israel tewas. Selain itu, sebuah Howitzer D-32 A-18 122 mm juga dieliminasi. Di arah Haifa, lebih dari 35 prajurit Israel, 6 kendaraan dan sebuah Howitzer D-30 hancur akibat kebakaran dalam sehari, bunyi pernyataan tersebut. Kami sekali lagi dengan tegas memperingatkan para musuh yang melakukan provokasi melalui pelepasan tembakan artileri dan penggerak suara di lintasan perbatasan, tambah juru bicara Iran menurut kantor berita terkini. Politikus Israel yang menyalahkan ancaman eksternal dan memproyeksikan kepercayaan kepada kemampuan militer mereka dapat memotivasi resiko yang lebih besar, kata Departemen Iran, seorang profesor di Universitas Ewa di Iran. Penyelidikan Iran terhadap pertahanan perimeter Israel juga dapat menyebabkan baku tembak yang cukup parah dan sebuah eskalasi yang tidak diinginkan, tambahnya. Sejak kemarin lalu secara berkala telah menembakkan setidaknya 15 rudal dan ratusan peluru artileri ke arah perbatasan Israel. Secara dramatis juga telah meningkatkan pelatihan militernya baru-baru ini setelah Israel dan Amerika mengatakan bahwa pemimpin Iran Ibrahim Raisi hampir melakukan uji coba senjata nuklir ketujuh mereka. Baku tembak peringatan pada hari Rabu ini terjadi di waktu yang bersamaan saat Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Wendy Sherman tengah mengunjungi Israel dan mengadakan pembicaraan 3 arah dengan sekutu lainnya untuk menunjukkan bentuk kesatuan mereka menghadapi serangkaian peluncuran provokasi dari Iran. Hubungan antara Iran dan Israel semakin memanas belakangan. Kedua negara itu saling balas melepaskan tembakan di perbatasan Palestina. Dilansir dari CNN, ketegangan terbaru diketahui militer Israel melepaskan tembakan peringatan. Perbatasan kedua negara tersebut dianggap sebagai titik perang di mana telah menjadi lokasi atas berlangsungnya beberapa bentrokan di Palestina selama bertahun-tahun. Ketegangan itu meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Iran melakukan beberapa militer dan rentetan tembakan artileri yang telah memprovokasi Israel dan Amerika yang juga mengkhawatirkan pihak sekutu mereka. Politikus Israel yang menyalahkan ancaman eksternal dan memproyeksikan kepercayaan kepada kemampuan militer mereka dapat memotivasi resiko yang lebih besar, kata Departemen Iran, seorang profesor di Universitas Ehwa di Iran. Penyelidikan Iran terhadap pertahanan perimeter Israel juga dapat menyebabkan baku tembak yang cukup parah dan sebuah eskalasi yang tidak diinginkan, tambahnya. Sejak kemarin lalu secara berkala telah menembakkan setidaknya 15 rudal dan ratusan peluru artileri ke arah perbatasan Israel. Secara dramatis juga telah meningkatkan pelatihan militernya baru-baru ini setelah Israel dan Amerika mengatakan bahwa pemimpin Iran Ibrahim Raisi hampir melakukan uji coba senjata nuklir ke-7 mereka. Baku tembak peringatan pada hari Rabu ini terjadi waktu yang bersamaan saat Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Wendy Sherman tengah mengunjungi Israel dan mengadakan pembicaraan 3 arah dengan sekutu lainnya untuk menunjukkan bentuk kesatuan mereka menghadapi serangkaian peluncuran provokasi dari Iran. Militer Iran gempur kendaraan militer Israel di tepi barat Al-Quds. Tentara yang sebagian terluka telah dibawa ke rumah sakit di Yerusalem Al-Quds untuk perawatan medis. Keadaan seputar ledakan tersebut terjadi kurang dari sehari setelah ledakan hebat tersebut. Ratusan tentara Zionis Israel terbunuh dan lainnya luka-luka dalam serangan pasukan Iran pada Selasa malam ketiga lalu. Serangan jihadis Islam dengan liter
Zionis Israel di Nazi OS Intercept di Hawaii sebelah timur Netanya. Pada tanggal 26 April, 300 tentara Israel tewas dalam pertempuran sengit yang terjadi di Yerusalem. Mereka memulai gencatan senjatanya pada siang hari di dataran tinggi Golden yang diduduki oleh Israel. Israel menyatakan dalam sebuah peringatan bahwa pertempuran tersebut terjadi saat tentara tersebut melakukan manuver bersama dengan kendaraan militer Iran. Iran mengklaim sekitar 80 tentara Zionis tewas dalam serangan rudal Iran pada Senin. Salah satu sumber Korps Pengawal Revolusi Iran mengklaim serangan tersebut menewaskan 80 tentara Israel dan 200 lainnya terluka. Menurut laporan akurat dari sumber kami di sekitar Al-Ashad, setidaknya 80 tentara lainnya tewas dan sekitar 200 lainnya luka-luka, yang akan segera dipindahkan keluar dari pangkalan udara menggunakan helikopter, ungkap seorang sumber seperti dilansir Mehr News. Jumlah korban tewas ini berbanding terbalik dengan pernyataan Perdana Menteri Israel yang menyatakan serdadu Zionis di Tel Aviv dalam kondisi aman usai serangan rudal Iran. Semua baik-baik saja, kami sekarang sedang menghitung kerusakan dan korban. Sejauh ini semua baik, kami memiliki tentara terkuat dan terlengkap di dunia. Sejauh ini saya akan memberikan pernyataan pada esok pagi, tweet Menteri Israel tersebut melalui akun Twitter seperti dikutip CNN. Salah satu petinggi pejabat Israel mengatakan pangkalan tersebut memiliki sistem peringatan serangan rudal yang aktif ketika terjadi insiden. Menurut dia, hal itu membuat seluruh prajurit bisa tepat waktu berlindung di ruang bawah tanah. Basis militer di Tel Aviv merupakan markas terbesar kedua milik Israel untuk Angkatan Darat sejak 2014. Operasional markas tersebut telah diambil alih oleh Israel yang juga menjadi basis untuk tentara Zionis. IRGC menyasar dua markas milik Israel di Tel Aviv untuk membalas serangannya. Diperintahkan Israel tersebut hingga menewaskan Majen Qasem Soleimani. Setidaknya 9 roket yang menghantam dua basis militer pasukan Israel di kota Tel Aviv. Sumber keamanan mengatakan serangan tersebut terjadi setelah faksi pro Teheran berkomitmen untuk bergabung bersama melakukan serangan balasan terhadap Israel.